Siapa mau? Oke, I eat sate. I eat sate. I eat gereh. Ya, jadi Anda tahu ya, kata kerja transitif itu membutuhkan objek. Nah, sekarang kebalikannya transitif adalah, kalau intransitif itu nggak butuh objek. Ayo kasih contoh. Apa? Loh, I'm sleepy. Sleepy itu kan ngantuk, itu kan, ini bukan verbal loh. Bukan kalimat verbal ini. Ini kalimat nominal. Nah, kita kan ngomong verbal, bukan kalimat, bukan apa, kan nggak boleh. Nah, kalau I sleep malah boleh. Ya, saya tidur. Kan sudah kan, nggak ada objeknya kan. I go bisa ya, I go out bisa. Nah, out itu, out itu bukan objek loh. Out itu kata keterangan ya. I go out. Nah, go itu termasuk intransitif. The time, ya boleh. Past itu juga intransitif. Yuk, kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Itu yang dulu saya pernah kasih soal kan, appears itu loh. Emerge, emerge. Ya, emerge itu emerges berarti. It emerges, ini muncul. Muncul itu kan juga kata intransitif. Ya, itu intransitif. Terus kita masuk jenis yang terakhir, jenis yang kelima. Ya, finite dan infinitive, infinite verb. Kalau finite itu apa? Ya, jadi tergantung dengan subjeknya. Ya, misalnya sebagai contoh, I am here. Ya, pakainya am. Kalau misalnya subjeknya kita ganti we, kita nggak boleh bilang we am here, nggak boleh. Tapi kita harus bilang we are here, ya kan? Terus lagi misalnya apa lagi ya? Oh, ini yang terpesan. He is at home. He is at home. Nah, kalau he is at home kan dia ada di rumah. Nah, kalau dianya kita ganti mereka, they, kita nggak boleh bilang they is at home. Tetapi kita bilangnya they are at home. Jadi jadi ini ya, ini semua adalah contohnya ya, maksudnya tergantung dengan subjeknya, mengikuti subjeknya. Jadi kalau subjeknya singular pakainya ini, kalau plural berubah, gitu ya. Oke, jelas? Nah, itu yang finite, jadi mengikuti ya, mengikuti subjeknya. Terus yang B adalah infinitive. Jadi kalau infinitive itu tidak mengalami perubahan, nah itu ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya itu ada to-nya, Pak. Ya, to play, to smoke, to retire itu. Jadi kalau ada to-nya itu nggak akan berubah. Nah, yang berubah itu depannya. Misalnya contohnya gini,
I want to play football. Ya, to play-nya itu nggak berubah meskipun subjeknya kita ganti. Misalnya subjeknya kita ganti dengan he. Jadi he he wants to play kan. He wants-nya berubah. Ya, tapi to play-nya nggak berubah. Oke, jadi intinya infinitive verb itu adalah verbnya tidak mengalami perubahan. Oke. Terus kita lanjutkan ke unit 2. Ini kita dibahas lebih detail lagi mengenai transitif dan intransitif. Ya. Jadi tadi apa transitif? Masih ingat? Transitif tadi apa? Ya, verb yang memerlukan objek. Ini dibahas lebih detail lagi. Ya, misalnya pakai 2.15 itu ya. Yang di dalam kotak itu contoh-contohnya. Borrow, ask, begin, break, call itu kan. Lalu yang intransitif. Oke, yang intransitif itu kan tidak memerlukan objek. Jadi ada beberapa juga kata kerja ya yang bisa menjadi transitif dan intransitif. Ya, contohnya itu yang sing. Ya, sing itu ya. The singer sang well last night. Penyanyi itu bernyanyi baik kemarin malam. Nah, itu kan tidak ada objeknya, kan nggak ada. Nah, tapi kalau kalimat ini kita ganti, misalnya the singer sang lagu apa ya, Chinese song well last night. Nah, itu baru transitif. Iya. Jadi ada beberapa kata kerja yang bisa ya, dua-duanya. Terus kita lanjutkan ke unit 3. Nah, tadi juga kita sudah bahas ya mengenai reguler dan irregular. Nah, kalau reguler itu kita tinggal kasih ed ya. Sedangkan untuk yang irregular verb itu ada aturannya gitu kan, ada aturannya. Kita nggak boleh tambahin ed aja, tapi ada aturannya. Nah, oke. Terus coba dibuka di 2.22 itu. 2.22. Terus yang huruf A itu.
are to infinitive verbs. Jadi to infinitive verbs, kata kerja infinitif yang ada to-nya itu dipakai dalam kalimat yang di dalamnya itu ada dua kata kerja. Kata kerjanya ada dua. Jadi dikasih to. Contohnya, I want to go. Ya, jadi Anda nggak boleh bilang I want go, nggak boleh. Ya, I want go nggak boleh, tapi I want to go. Nah, I want to go to mana itu kan. Terus contoh lagi, misalnya he begins to speak. Ya. Jadi ada dua kata kerja kan, begins dan speak. Ya, makanya kita harus kasih to. Contoh lain misalnya, they need to sleep. Ya, they need to sleep, harus dikasih to. Nggak boleh they need sleep, nggak boleh. Nah, harus kasih to. Ada yang bisa kasih contoh lagi nggak? Nah, I need to clean. Oke, boleh. I need to clean. Jadi need dan clean. Ya, ada dua kata kerja. What else? What else? Oke, I like to sleep. Ya, nggak boleh sleeping, nggak boleh. Ya. I like to sleep. Oke. Apalagi? Itu yang 2.22 yang A ya. Kalau kita lanjut ke modul 3 masih kuat nggak? Oke, kita lanjut ke modul 3 ya. Modul 3 itu mengenai adjektif dan adverb. Kalau adjektif itu apa? Adjektif itu kata sifat. Bukan. Adjektif itu kata sifat. Kalau adverb, ya, adverb itu kata keterangan. Nah, oke, coba Anda lihat di 3.3 itu. 3.3. Ya. Nah, kata sifat itu ciri-cirinya ada 5. Ya, itu menurut ini apa? Sidney Greenbaum dan Randolph Quirk. Nah, ada 5. Yang pertama, adjektif dapat berperan sebagai atribut. Jadi atribut itu artinya menerangkan, ya, menerangkan kata benda. Misalnya a beautiful girl. Jadi beautiful atau cantik itu menerangkan girl-nya. Girl-nya itu kan kata benda. Nah, jadi itu ciri yang pertama. Terus ciri yang kedua, adjektif itu dapat berperan sebagai predikatif. Misalnya, you are beautiful.
Ya, you are beautiful. Jadi beautiful, kamu cantik. Jadi itu maksudnya fungsi berperan sebagai predikatif. Ya, you are beautiful. Terus ciri yang ketiga, ya, ciri yang ketiga, kata sifat itu bisa dikasih dengan kata very. Ya, I'm very happy. You are very smart. They are very diligent. Nah, they are very sad. Jadi kita bisa kasih very. Very ya, bukan very. Very. Nah, kalau ferry itu kapal ferry itu ya. Ya, kapal ferry. Ya, ferry sama very. Nah, jangan ketukar. Oke, terus ciri berikutnya, kalau kata sifat itu bisa dapat dibandingkan dengan cantik lebih cantik, paling cantik, pintar lebih pintar, paling pintar. Kita sudah bahas di modul 11 dan 12. Nah, terus ciri yang kelima itu tidak punya plural. Tidak punya plural. Ceritanya Pak Nando. Nah, aku mau ketemu Mbak Austin nih. Aku sudah ketemu Austinnya, Austinnya bilang tidak apa-apa, kamu jangan rokok lagi di kamar. Kenapa gitu? Kamu gak marah? Enggak. Kesel aja. Yuk. Cek anggap ini jam 12. Sekali aku ngombe. Aku mau tuku Daniel sini. Enak tak? Mantep lah. Duh, terus kau suwe loh iki. Aku tuku Dewi mau. Gak aku. Semua yang ikut bakal. Iki cek entar dulu. Dibayari. Ini. Saya tak ngebayar saya. Ini tidak pakai winci. Enggak pakai winci. Winci itu UT Hongkong. Oke, saya lanjutin ya, sorry berarti ada interruption. Oke, ciri yang kelima, adjektif itu tidak mempunyai plural. Nah, jadi nggak boleh Anda tambahin s. Ya, misalnya smart itu nggak boleh, karena nggak punya plural. Terus kita masuk ke tipe-tipe adjektif. Secara umum ada dua tok ya. Ada dua jenis. Ayo, apa dan apa? Oke, Bapak. Iya. Determiners dan deskriptif. Determiner itu artinya apa ya? Mendeterminasikan, menerangkan ya, menerangkan. Determiner jadi fungsinya sebagai penerang, menjelaskan, kan? Nah, untuk determiner itu dibedakan jadi dua ya. Yang pertama adalah demonstratif adjektif. Misalnya gini, do you like this picture? Ya. Do you like this picture? Nah, this-nya ini adalah determiner ya. Nah, determiner untuk adjektif. Nah, selain this kita juga bisa pakai that. Bisa juga pakai this dan pakai those. Ya, ada yang tahu nggak apa bedanya this, that sama this, that, this, those? Ini ya tunggal tapi barangnya satu kan, tunggal. Nah, kalau this ini ya, kalau this ini jamak, ya kan? Lalu kalau that itu tunggal. Terus yang those itu ya. Nah, ini determiner
sebagai demonstratif adjektif. Lalu yang kedua adalah possessive adjektif. Nah, ini yang tadi kita barusan pelajari. Ya, tadi kan kita sudah belajar my book gitu kan, my pen, my house, ya kan, your friend, her car, their car. Nah, jadi my, your, her itu termasuk possessive adjektif. Terus jenis yang kedua adalah deskriptif adjektif. Nah, deskriptif itu dari kata dasar describe. Ya. Deskriptif itu dari kata dasar describe. Nah, describe itu artinya apa? To describe itu artinya menggambarkan. Ya. Describe itu artinya menggambarkan. Jadi deskriptif adjektif itu artinya kata sifat yang menggambarkan. Misalnya apa? Cantik, terus panjang, bulat, gitu kan, keriting, lucu. Nah, itu deskriptif adjektif. Nah, untuk deskriptif adjektif itu dibedakan jadi 6 macam. Oke, yang pertama quality atau karakteristik. Jadi sifatnya gimana? Ya, misalnya cantik, jelek, happy, cute, ya. Nah, itu untuk quality atau karakter. Terus kalau kedua adalah age. Age itu apa sih? Umur, ya. Jadi ini terkait dengan usia. Jadi ini terkait dengan waktu, ya. Waktu. Nah, contohnya apa? Contohnya new, old, young, ya. Old, young. Nah, itu juga adjektif. Terus yang ketiga adalah color. Ya, kalau color tau lah, ya, black, red, blue, white. Terus setelah color, size, panjang, kecil, pendek, lebar, itu size. Terus kemudian apa lagi? Shape. Nah, shape. Nah, yang paling benar tadi Mbak Napia yang ngomong gitu ya. Shape. Bukan shape loh, ya. Shape. Salah itu. Ya, shape. Nah, betul. Nah, shape itu artinya apa sih? Bentuk, ya. Jadi kalau bentuk itu bisa bisa bundar, kotak, ya. Bulat, ya kan? Kotak-kotak. Nah, itu shape. Lalu yang terakhir adalah origin. Origin itu apa? Asal, ya. Asalnya dari mana? Misalnya dari Indonesia berarti Indonesian, gitu kan? Dari Bali berarti Balinese. Dari Italian, gitu kan? Nah, untuk ini Anda harus ingat-ingat urutannya loh, ya, nggak boleh terbalik. Nah, jadi ini urutannya harus nggak boleh terbalik. Yang pertama Anda harus berarti apa? Karakter, ya, quality. Terus Nah, maksudnya nggak boleh kebalik gimana? Maksudnya gini, gadis Indonesia yang rambutnya panjang, yang masih muda. Nah, itu kita ngomongnya berarti gimana? Gadis muda Indonesia, gadis
Panjang, bukan, jangan pakai rambut. Oke, gadis muda Indonesia gimana ngomongnya in English? Indonesia young girl atau yang misalnya ada cantiknya ya, ada cantiknya misalnya. Sebentar. Ini saya kasih pilihan, nanti Anda milih ya. Beautiful girl. Ya boleh E-nya saya taruh di depan. Kalau E kan di depan. Oh kalau Indonesia ya an berarti. Atau ada lagi nggak? Oke, ada 3. Anda milih yang mana yang paling benar. Jadi kalau mau ngomong gadis muda Indonesia cantik, yang 1, yang 2, atau yang 3. Hah? Kenapa? Iya betul. Jadi ya alasannya tadi itu kenapa saya bilang Anda harus ingat urutannya gitu kan. Jadi enggak. An Indonesian ya. Nah, jadi tadi saya bilang kan harus urut. Nah, urutan yang pertama kan tadi quality kan. Nah, quality-nya berarti kan beautiful. Nah, terus age ya, yang itu age, terus origin dari Indonesia itu origin. Ini bukan kalimat tuh, ini bukan kalimat tuh. Ini masih kata, ya, sebuah kata. Bukan sebuah kata. Ini namanya nanti frase, ya frase, noun phrase. Nanti Anda belum belajar ini. Nanti di modul noun phrase itu modul 5 kalau nggak salah ya. Ini namanya frasa. Ya, nanti ada waktunya sendiri. Ya, namanya frasa. Bukan kalimat, ini bukan kalimat. Oke, jadi Anda harus ingat ya susunannya, boleh kebalik. Jadi kalau Anda bilang yang Indonesian beautiful girl, salah. Ya, salah. Oke, terus kita lanjutkan ke berikutnya adalah coba dibuka 313. Nah, itu posisi dari adjektif. Nah, adjektif itu bisa ditempatkan sebelum kata benda. Misalnya a beautiful girl. Nah, jadi diletakkan sebelum girl-nya. Terus bisa juga diletakkan setelah kata benda, bisa juga. Misalnya chapter 5. Nah, chapternya itu adalah kata benda, 5-nya itu kata sifat. Lalu bisa juga diletakkan setelah linking verb. Ya, setelah linking verb. Misalnya, contohnya, the woman is pretty. The woman is pretty. Is tadi kan linking verb kan, is. Ya, is, mr, appear, seems. Ya, bisa diletakkan setelah linking verb. Lalu bisa juga diletakkan setelah pronouns. Nah, pronoun misalnya kayak something tadi kan apa namanya? Indefinite pronouns kan, masih ingat kan? Di something red, someone strong.
everything big. Terus habis